Selamat datang di kelas 7 PPKN. Unit 1 Rentang Waktu Perumusan. Unit 1 Rentang Waktu Perumusan. Masa berakhirnya penjajahan Belanda ditandai dengan dimulainya penjajahan Jepang yang dimulai pada tanggal 8 Maret tahun 1942, hingga Indonesia merdeka 1945. Pembentukan BPUPKI Usulan Dasar Negara oleh para pendiri negara C. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1945. Pembentukan BPUPKI. Pepatah yang berbunyi, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya, menggambarkan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Kenyataannya sama saja, Jepang adalah penjajah yang tak kalah kejamnya dengan Belanda sehingga menyebabkan penderitaan luar biasa bagi bangsa Indonesia, diantaranya penderitaan yang disebabkan oleh peraturan Jepang tentang kerja paksa yang disebut Romusha. Pada tahun 1944 Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, yang melakukan pembalasan. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu, Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Bertepatan pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Ziunbi Kosakai. Setelah dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945, seluruh anggota BPUPKI yang terdiri dari 62 tokoh diantaranya 55 tokoh Indonesia dan 7 tokoh perwakilan dari Jepang dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, dengan 2 orang wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio, Jepang, dan R. Panji Suroso. Setelah dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945, seluruh anggota BPUPKI yang terdiri dari 62 tokoh diantaranya 55 tokoh Indonesia dan 7 tokoh perwakilan dari Jepang dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, dengan 2 orang wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio, Jepang, dan R. Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. B. Usulan Dasar Negara oleh para pendiri negara. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat dalam pidato pada awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Pada sidang ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia. Di antaranya adalah Mer. Muhammad Yamin, Mer. Supomo, dan Ir. Soekarno. 1. Mer. Muhammad Yamin. Mer. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka secara lisan dan tertulis. Usulan tertulis: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mer. Supomo, tanggal 31 Mei tahun 1945. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mer. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang disampaikan oleh Mer. Supomo adalah sebagai berikut. Dalam pidatonya, Mer. Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat, yang mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, bukan negara yang mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau golongan yang paling kuat. 3. Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidato tersebut diusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Untuk 5 dasar negara tersebut Ir. Soekarno juga mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar, di atas kelima dasar itulah negara Indonesia berdiri. Usul mengenai nama Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI Dr.
KRT Rajiman Wedyo Diningrat membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno ini beranggotakan 8 orang, yaitu 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo 3. Kiai Haji Wahid Hasjim 4. Mer. Muhammad Yamin 5. Sutarjo Kartohadikusumo 6. A.A. Maramis 7. Otto Iskandar Dinata, dan 8. Drs. Muhammad Hatta. Panitia kecil memiliki tugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang terkait dengan persiapan Indonesia Merdeka. Usul-usul yang masuk dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi 9 golongan, di antaranya adalah: Panitia kecil mengadakan rapat yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI di Kantor Besar Jawa Hukokai. Dalam rapat tersebut dibentuk satu panitia kecil lagi yang kemudian disebut Panitia 9. Memiliki tugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Adapun anggota 9 terdiri dari C. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berjalan alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama masalah agama dan negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dicapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dinamakan Mukadimah, oleh Mer. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Di dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, Mukadimah, atau Piagam Jakarta, tersebut terdapat rumusan dasar negara Pancasila sebagai berikut. Selanjutnya, naskah Piagam Jakarta tersebut akan dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada 10–17 Juli tahun 1945. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPKI rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu Mukadimah atau Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. PKBMA